Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Jugo dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode yang lalu kita telah mengulik seputar dunia perwayangan dan perdalangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema Sarjana NU dan Musik. Telah hadir bersama saya di sini seorang musisi yang telah berkiprah dalam dunia musik nasional, seorang basis dari grup band ternama di Indonesia, lagu yang cukup populer, yakni lagu dengan berjudul CINTA ataupun Empat Mata. Bertahan satu CINTA, empat mata bicara padamu. Dialah seorang basis dari grup band tersebut, yakni grup band Bian Kindas. Mari kita sapa bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini, yakni bernama Septia Kusuma Aji Ihsan atau dikenal dengan nama Aji. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Perlu diketahui para pemirsa Takjil Intelektual, saya akrab memanggil beliau Om Aji. Ya. Alhamdulillah. Jadi Om Aji ini ternyata latar belakang keluarganya adalah latar belakang keluarga dari keluarga Nahdien Teles, begitu ya? Teles, NU Teles. Ya. Ternyata ada keluarga NU, ya, generasi muda NU, seorang musisi yang berkarya berkiprah hingga di tingkat nasional. Tak berpanjang lebar, kita akan mengulik bagaimana sih industri musik nasional itu. Tapi sebelum kita sampai ke pembahasan itu, yuk kita kulik bagaimana perjalanan seorang Om Aji ini bisa sampai ke kancah nasional. Bagaimana pengalaman jenengan Om Aji ini sebagai musisi hingga kok bisa sampai bergabung dengan grup Bian Kindas? Itu ceritanya bagaimana? Apa belajar basis terus tiba-tiba langsung direkrut atau bagaimana? Nah, ini sahabat Takjil Intelektual ISNU ingin tahu. Monggo. Ya, terima kasih waktunya. Sebenarnya itu Mas, sama aja saya ini juga pemuda desa dari Turen, asli Turen, kok tiba-tiba ada langsung ke Jakarta. Itu semua mungkin mulai proses yang mungkin menurut saya wow, itu maksudnya cukup berliku juga, cukup effort dan penuh dengan usaha. Berarti enggak ujuk-ujuk ya? Enggak ujuk-ujuk, ada prosesnya itu. Mana ceritanya kok bisa awalnya itu langsung belajar gitar atau belajar apa dulu? Ya awalnya itu dulu saya SD, sempat dilahirin dari keluarga santri. Ibu saya juga dari muda juga santri di Yaibat, terus saya SD juga ngaji MTS, juga sempat mondok di Salafiyah Silatul Fuqaha di sepanjang sini. Kusmat. Yeah. Ya, meskipun nggak mondok tapi di situ saya sering mondok juga. Santri Kalong. Santri Kalong lah itulah sebutannya. Sering ke situ, belajar juga ngaji, terus alhamdulillah Bapak ini seorang TNI yang suka main musik. Kalau Bapak apa? Kali aja. Sama main musik juga. Oh, main musik juga. Dan gitar juga. Gitar dulu. Dan asalnya dari Jawa Barat, dari Bandung, Ciamis, dan juga Nahdien juga gitu. Alhamdulillah di Jawa Barat dia juga aktif di kegiatan Nahdlatul Ulama. Kesini nikah, lahirlah saya. Kalau Om Aji baik kelahiran Malang. Aremania sejati. Salam satu jiwa. Meskipun bapakku Sunda juga tetap darah Arema. Ya, NU ketemu ibu NU, bapak NU, lahir keluarga yang religius lah pokoknya. Ketika itu SD, bapak itu religius tapi kok daripada di keluarga ibu yang setiap hari ngaji kitab, ngaji bla 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 itu, bapak sendiri yang ada unik gitu Mas. Kok dia main gitar gitu. Tertarik gitu, main apa itu Pak? Dulu enggak tertarik sama sekali, tertariknya waktu SD. Dulu kalau nggak bal-balan ngaji, ngurudok itu Mas. Bal-balan ngaji. Musik di rumah itu nggak di kata-kata sentuh. Pak dulu punya gitar akustik. Lama-lama SD itu aku tertarik ketika bapak malam-malam pulang kerja shift malam, runding.
Iseng main iseng. gitu. Bapak yang ngajarin gitaran. Lagu pertama yang aku bisa itu sholat badar, Mas. Oh, Sholat itu aku main gitar. Akhirnya ketika SMP MTS ketemu teman-teman. itu juga ikut les gitu. Nggak les. Aku otodidak. Semua otodidak. Luar biasa. Nggak pernah les Jadi musik. ngulik-ngulik sendiri. Gitu. Ngulik-ngulik sendiri SMP, ikut festival musik. Sampai SMA juga iya, ikut di komunitas dulu di SMA aku, Dewi dan Maturin ini ada Iya. ekstrakurikuler ngeband gitu. Aku jadi home bandnya itu, sampai akhirnya kuliah pun juga ikut UKM ngeband selain Jadi BMI. akhirnya bermusik itu sudah menjadi Ya, hobi ya. hobi. Hobi terus kesukaan dan menghasilkan sampai ke tingkat Nah, nasional. singkat ceritanya begitu sampai aku kuliah. Saya kuliah, cari uangnya juga dari musik. Aku ngamen di kafe, wedding, acara wedding gitu dulu. Untuk bayar kosan, bayar kuliah gitu. Nggak minta orang tua lagi. Kuliahnya di Malang juga atau di Jakarta? Malang, Oh, di Unmer. Alumni Unmer. Wah, Unmar. Sahabat. Pemirsa Sahabat Pak Jentek Unmar. doain ternyata apa? Jurusan apa? Hukum. Hukum. Oh, Hukum. Angkatan 2005. Oh, ini sahabat alumni Unmar ini. Unmar jurusan hukum 2005 kata. Lanjutan. Om. Lanjut terus kan ngeband di kafe pas kuliah sampai lulus kuliah akhirnya tetap ngeband. Pernah kerja konvensional kayak di bank itu nggak betah, Mas. Nggak sesuai passion ya. Iya. Di bank ada satu bank itulah pokoknya satu bank swasta. Cuman 2 hari kerja training. Banknya tit gitu ya. Nah, itu 2 hari kerja terus akunya nggak, aduh di belakang meja gini-gini. Tapi orang tua sejak awal memang sudah Awalnya nggak support, awalnya nggak sih, Mas, ya? dimarahin, apa kerjaan ngeband di masa depan suram loh. Atau mungkin saat itu mungkin ya, Iya kan latar belakang Pak TNI. dicitrakan itu ya. Seorang pemain band itu Masa depan citrakan suram negatif. negatif, bla bla bla. Bapak latar belakang TNI, ibu Iya. pendidikannya Ya, ketinggi, bapak harus masukin aku ke angkatan, ibu harus mengarahkan ke dinas pendidikan, dan aku nggak, apa ya, waktu itu aku memberontak. Iya. Tapi dengan memberontak secara nggak kasar gitu, nggak, cuman tiba-tiba aku main kafe, ngasih duit buat bayar kuliah, tak simpen duitnya. Nggak pakai, no, tiba-tiba semester 5, ingat aku semester 5 tak balikin duitnya. semua. Loh, uang apa nih? Gitu. Ini aku sudah bayar kuliah, loh, kerja uang nolong, enggak. Sampai seperti itu ya. Iya, saya nggak support dulu itu. Aku ngeband, ibu mungkin yang, Iya. wah, apa yang ya udah biarin lah, asalkan nggak halal aja, nggak nyolong, biarin ya. Sampai sekarang, sampai akhirnya aku setelah saya lulus kuliah tetap ngeband di Malang sampai keluar kota. Man, Boy punya grup band sendiri itu. Nggak punya, aku dulu itu, Mas, additional session player. Session player itu ada band butuh basis, Ya. sikat, Oh, sikat, gitu. sampai keluar kota, kontrak dengan band di luar, digabung-gabungin Berarti itu bermain dengan Iya, udah. band-band itu sudah sejak kuliah itu. sejak kuliah secara profesional Iya. dibayar gitu ya, sejak kuliah. Terus kok sampai bisa bergabung ke Bian Gindas itu? Itu Nah, apa sejak awal memang mendirikan atau enggak, dulu kan awalnya sebelum jadi Bian Gindas kan namanya The Bagindas. coba Gindas? The Bagindas tahun 2000. Itu saya lagunya hampir hafal semua itu. Karena isi listening lagi Ya, ya. Melayu, metal, Mas, Melayu total. Nah, itu kan The Bagindas, Mas Bian itu kan temen juga di Malang. Iya. Kenal, cuman kenal. Oh, asli Malang Mas Bian itu. Mas Bian Sumawe. Oh, Kenal. anjing. Ya, ternyata Sumawe. artis nasional itu dari Sumpawi juga. Oh, Sumawe. Mas Bian kenal, tapi cuman kenal gitu. Dia taunya Mas Bian dulu itu ngamen di SOB dulu, ngamen jalanan, pengamen jalanan. Wah, arek itu suaranya enak, akhirnya kenal ya, bla. Tiba-tiba di TV, wih, arek itu di TV terkenal. Dan dengan The Bagindasnya, akhirnya The Bagindas kontraknya habis dan harus berpisah tahun 2000 berapa? 2012 itu The Bagindas. Oh, kan ya. Pecah ya. Ya pecah, kontraknya habis. Terus Mas Bian masih ingin terus ngeband. Iya, iya. Akhirnya dulu itu waktu itu yang masuk bulan itu drummer Mas Safir. Mas Safir. Aku kan sering main ngeband Iya, sama iya. Mas Safir di Malang itu di acara. Terus sebelum itu sudah sering sama Mas Safir. Sering sama Mas Safir. Mas Safir akhirnya hubungin tuh, bro, ada event
event apa, kirain wis wedding gitu. Oke, siap, latihan dulu ya. Latihan, tumben latihan, jadi kan wedding kan lagu itu aja Mas. Iya. Tak kasih list, list lagunya ini yang harus kamu cari. Kok list lagunya Empat Mata, CNTA gitu. Ya, kok enteng tuh? Ya kan wedding lagunya gunung-gunung Mas, lagunya kan cukup Iya. effort lah untuk nyari kulik chordnya. Ini Empat Mata, CNTA, Suka Sama Kamu. Ini kan Wedding. ini biasa di Wedding apa ya? Latihan sih, anak latihan lagi latihan di Jalan Papa Biru di Malang itu. Kota ya. Kota. Dan itu dateng, oh ngiringi Bian lah gitu. Oh, Iya, dari itu main di Kepanjen sama Wali dulu. Mas Bian Solo. Mas Bian Solo. Di Kanjuruan. Kanjuruan. Oh ya itu pertama ya. Ternyata aku di audisi tuh Mas. Nggak tahu aku. Dites secara diam-diam. Setelah itu, setelah 2 hari setelah manggung, Mas Bian sendiri telepon. Sam, ayo nah Jakarta yuk berangkat. Loh, ya sepurane aku tibane aku selama ini nggak audisi sama, ternyata sama aku cocok secara attitude, secara personal, sama Nyambung, juga orang gitu. Jawa gitu kan, sama foto-foto orang Jawa nih, terus mainnya juga ya secocok berangkat ya. Tapi Itu tahun berapa? 2013 Itu berarti sudah selesai kuliah. sudah selesai. Sudah selesai. Aku 2011 lulus Berarti kuliah. mulai 2011 sampai sekarang di Jakarta. 2014 aku berangkat Mas. Terus 2014 berangkat. 2012 kan Bagindas kan Iya. selesai. 2013 Mas Bian tuh pulang dari Jakarta ke sini. Iya. Ya ngubungin teman-temannya untuk ngeband lagi. Aku dihubungin, ya udah berangkat ya. Aku nggak bisa nyanyiin apa-apa tapi kita berjuang dari nol lagi. Di mindsetku begini, aku selama ini ngafe jiplak lagu orang. Ini salah satu mungkin pengalaman yang mungkin dari berjuta-juta orang nggak kesampaian, aku punya kesempatan ini Mas. Ya aku ayolah. Ketika itu di Malang aku settle sekali, punya penghasilan bulanan itu lumayan lah Mas, dari ngeband gini. Sudah cukup populer di sini. Di daerah Malang cukuplah aku jadi punya penghasilan dan cukup anak-anak tahu lah. Saat itu masih jomblo ya? Jomblo Mas. Belum ada saya Mas. Ya itulah akhirnya berangkat dengan harus mikir 2 bulan aku Mas. Kan orang tua gimana saat itu kan awalnya nggak mendukung ya kan? Terus sudah mendukung ya? Karena aku ada penghasilan gitu, akhirnya mereka mendukung. Ya Allah kalau di musik ya terserah lah, akhirnya gitu. Sebelum di Bian Gindas, akhirnya aku pikir 2 bulan Mas. Ketika aku di sana nanti piye hidupku ya. Padahal di sini aku wis enak Mas. Sudah settle banget. Sudah sangat zona nyaman. Mas Bian nawarin itu, ya oke lah, aku pengen sekali-sekali out of the box, keluar dari zona nyaman. Dan memang kadang-kadang itu perlu ya, untuk menguji, untuk naik level. Tentu akhirnya ya itu, ya Mas aku berangkat. Tapi aku nggak bisa nyanyi apa-apa ya. Kita berjuang dari nol lagi. Meskipun aku punya nama Mas Bian itu gitu. Kita berjuang dari nol ya. Berangkat ke sana, wah temenan Mas. Wah, memang betul-betul babat alas. Babat alas sudah. Meskipun Mas Bian punya nama sebesar itu, ya saat itu ya. Tapi harus berangkat dari nol lagi. Mulai dari 2014, 2000. Kita sampai beberapa orang itu di base camp sana kan banyak orang dari teman-temannya Mas Bian. Saya nggak kuat gitu. Cara Mas nggak kuat aku karena biaya hidup di Jakarta kan gitu. Itu mahal banget. Kita kontrak rumah sampai rumah itu pernah mati Mas. Listriknya 2 bulan. Peteng-petengan wis. Aku waktu di pom bensin. Mas Bian ngono. Waduh wis. Sama-sama waktu itu sama-sama memang dalam keadaan di bawah. Listrik kayak iso bayar 2 bulan, air telat berapa bulan, pokoknya berapa juta lah itu. Sampai akhirnya tahun 2017 itu mulai sedikit lagi. Ada kita kok bikin single gitu. Meledaknya pas lagu apa itu? Meledak dalam di Bian Gindas ya, Jawara Cinta ya. Itu kan sampai di soundtracknya FTV sama di TikTok itu wah gila. Sampai YouTube 20 juta viewer. Nah, sekarang masuk ini tadi bahas YouTube, bahas TikTok. Nah, ini terkait perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan era digital hari ini. Pengaruh besar nggak sih? Banget, Mas. Nah, ini buat adik-adik atau siapapun musisi daerah terutama ya. Ini dalam kayak gini-gini aku support banget.
Mas Endar dan teman-temannya timnya punya semangat dalam berkonten. Nah, itu di daerah kan mungkin tidak Masif. gak semasif di kota lah, di kota besar. Ini di daerah ada yang begini nih, wah aku support banget. Ini kan sudah masuk dalam dunia digital, Mas. Kayak gini-gini nih. Pengaruhnya sangat masif sekali. Aku masuk dunia digital musik ya. Label itu tahun 2000, kontrak label 2014. Dunia digital masih belum semasif ini, Mas. Jadi kita kalau bermusik dulu, kita sebelum ini ya, sebelum semasif ini ya, kita harus kalau bermusik itu harus gabung label dulu, harus kita mau menunjukkan karya kita sulit. Demo, kirim demo dulu ke Rekaman saja tuh rekaman biayanya wah minimal 600.000 lah dulu waktu itu. Kalau untuk rekaman harus kirim demo, rekaman bayar sendiri, kirim demo ke label, turun belum ditolak lagi gitu. Kalau nggak punya investor, bahasa yang lagi ngetren ordal. ada ordal dan modal gitu. Ada yang investor gede atau bapaknya orang kaya atau masukin ke labelmu bisa. Itu dalam zaman dulu begitu. Tapi dengan perkembangan teknologi zaman sekarang banyak musisi-musisi independen yang wah, gila Mas perkembangannya. Iya. Itu kayak kalau mau viral aja kayaknya gampang, lebih mudah ya. Lebih mudah. Karena gimana sekarang contoh bermusik. Aku Mas Endar lah punya karya bermusik bagus. Bisa kok home recording sendiri bisa. DAW-nya udah download bisa. Gratis pula. Dan kalau pengalaman saya tutorialnya banyak di YouTube, cara rekaman tutorial rekaman dengan mudah di YouTube banyak banget. Nah, makanya sekarang itu zaman sekarang lebih dipermudah dengan teknologi. Untuk promo, YouTube pun gratis. Untuk promosi musik sekarang Mas Endar punya band gitu ya. Udah rekaman sendiri di rumah gratis. Promo di YouTube gratis. Bayar mungkin kalau punya duit lebih atau punya rezeki lebih, bayar buzzer. Nah, bisa loh. Itu hak. Itu masih satu platform. Belum di TikTok gitu ya. TikTok. Itu menyangkut berapa ya? Berkesinambungan. Sekarang bukan hal yang tabu untuk dibahas, Mas. Kalau aku bikin karyaku, laguku ya, covernya. Sah, itu adalah salah satu strategi pemasaran ya kan? Iya. Sah aja gitu. Izin ada beberapa yang sesuai peraturan harus dibayar. Bisa. Makanya saya lihat artis-artis indie ya, cover lagu-lagu populer, kadang suka recycle lagu-lagu lama-lama itu diolah lagi menjadi suatu yang fresh itu ya viral juga, banyak penontonnya juga. Alhamdulillah iya. Tapi jangan lupa kalau teman-teman cover cantumkan copyrightnya. Itu ini lagu karyanya siapa, ciptanya siapa gitu ya. Kalau dari band kami sendiri lagu kami silakan cover udah. Nggak perlu izin yang harus Mas ngubungin manajerku, nggak perlu. Udah ketika upload di YouTube cover Jawahar Cinta by ini udah cukup. Sekarang kan YouTube sudah punya regulasi. Pembagian AdSense-nya kan sudah dibagi dengan YouTube. Semakin berkembangnya teknologi AI ya, artificial intelligence juga semakin cerdas juga. Iya. Berarti peluang musisi-musisi ya, terutama yang dari daerah-daerah itu tuh ya semakin memudahkan ya. Bisa lihat kayak artis-artis yang sekarang ini buat lagu apa tuh trending satu. Terus tadi nyambung, tadi kan Om Haji membahas terkait kalau mau cover lagunya Biar Gindas ini kan terkait performing right. Itu kan royalti ya. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu kan sempat viral itu. Banyak banget teman-teman musisi yang dibahas di berbagai channel musisi. Kalau menurut Om Haji sendiri gimana? Itu PP nomor 56. Ya, PP 56. Terkait performing right ya. Sebenarnya sangat bagus. Sangat membantu kehidupan musisi gitu. Dalam arti ketika lagunya di cover, dibawain ulang dan dirilis, ada nilai royaltinya, ada pembagian. Misalkan ada lembaganya sendiri ya? Ada lembaga kolektif namanya WAMI. Wahana Musik Indonesia. Wahana Musik Indonesia itu punya beberapa publisher kayak Masif dan lain-lain lah itu. Semua sekarang sudah diatur Mas gitu. Maksudnya ketika mau membawakan karya orang harus izin dulu gitu ke yang punya lagu. Ketika ya silakan kita. Itu memang betul ya. Betul. Ya. Harusnya seperti itu. Di luar negeri pun sudah seperti itu. Itu sangat membantu bagi songwriter, komposer, arranger untuk mendapatkan haknya gitu. Tapi kan yang jadi masalah kemarin yang membuat yang sempat ramai itu ramai di bagian mananya berarti? Jadi kayak ada semacam teman-teman musisi yang mempermasalahkan hal itu kan
yang kadang-kadang jadi menurut saya pribadi Iya. lebay ngapain sih gitu. Ngapain sih kalau mau nuntut ya mbok dari dulu dong. Iya, gitu. iya, iya. Kenapa harus sekarang gitu? Ketika udah terkenal Iya. lagu ini lagu lama ketika Ya, dibawain betul. terkenal. Yang terbaru lagunya siapa itu? Stinky itu ya. Nah, itu tuh. sampai berapa M itu. Nah, gitu. Jadi ya itu celahnya, Mas. Dari hukum itu celahnya begitu, ada celahnya gitu. Ya, mengatasi itu ya udahlah kita kekeluargaan aja, nggak perlu sampai dibawa ke sana ke hukum gitu. Terus dibawa ya tek Ya gitu bawa lah. santai ya. Kekeluargaan wong NU kan cumuting gue rukun, Mas. Wah, enak lah ngono di Yang penting kumpul mulai gue berkat. Nggak perlu rame-rame. Dampaknya apa dengan munculnya kemudahan para konten kreator ini? Kalau kita sebagai personal ya, Iya. bukan sebagai perusahaan level Iya. ya, sebagai perusahaan semua, Mas. Semua sebagai personal akhirnya banyak loh ya ternyata musisi-musisi daerah yang nggak tahu akhirnya Yang muncul potensi ya. banyak sekali. Kalau dari segi level ya kebetulan ketar-ketir, Mas. Zaman dulu kan konvensional kalau kita mau rekaman harus ke label dulu. Iya. Harus rekaman dulu, bayar studio. Yang sekarang kan mudah. Di home recording, download software, download apapun bisa di rumah. Promo gratis. Kita mempromokan band kita dengan apa sendiri. Bagaimana cara mengembangkan band kita dengan cara kita sendiri. Iya. Yang penting konsisten terus. Akhirnya kalau masalah meledak atau enggak kan faktor lagi, Mas. Asalkan konsisten terus. Oke, maksudnya dalam hal aku sangat support sekali. Kalau dari segi label mungkin contoh Itu tantangan sendiri. harusnya label harus bisa lebih. Iya. Label dan produksi musik produksi musik Indonesia harus lebih bisa berkreasi lagi dengan munculnya banyak musisi indie Iya. yang dengan caranya mereka sendiri. Harusnya jangan itu menjadi alasan Itu tapi harus iya. bagaimana untuk Bagaimana mengantisipasi itu maksudnya cukup kelimpungan, Mas, label-label gitu ketika ada anak indie yang mulai bermunculan dengan cara mereka sendiri, dengan cara yang unik dan oke lah. Anak itu diajak untuk masuk label, ayo ikut labelku yuk. Mereka itu udah jawab, aku dapat apa? Iya. Aku sendiri aja bisa kok. Label bagaimanapun harus bisa lebih berkreasi gitu. Harus bisa lebih kreatif agar Itu. ya agar tetap survive akhirnya. Iya, kadang-kadang aku ngomong ini munafik, Mas. Aku sendiri gak boleh label itu, Mas. Tapi gak apa-apa lah. Salah satu hal yang aku bisa mau bergabung dengan di Band Guinness kan biar tahu industri musik Indonesia seperti apa. Iya. Alhamdulillah aku dari mungkin jutaan orang yang ingin ikut, bisa menikmati. Ya enggak semuanya sulit juga loh gabung dengan label itu kalau aku dengan gampangnya diajak dengan musik. Akhirnya tahu, industri musik Indonesia seperti ini, bagaimana mengolah sebuah lagu jadi komposisi yang benar tuh seperti ini, rekaman yang benar tuh seperti ini gitu. Jadi tahu. Jadi dalam label pun juga banyak ilmu. Banyak ilmu. Tidak hanya sekedar urusan bisnis doang, gak hanya fulus, gak hanya bisnis doang, tapi di situ ada pengetahuan tentang bagaimana mengolah sebuah lagu. Ini jadi enak, komposisi yang disukai oleh masyarakat, ini yang bisa naik apa enggak. Itu di situ ada direkturnya gitu. Musik direktur. Untuk generasi muda NU, para santri terutama. Ini kan tadi dengan kesempatan yang lebih terbuka. Apa yang harus dilakukan? Semangat berkarya. Teruslah mungkin para santri jangan minder. Aku santri yang image-nya ngaji, enggak. Yo santri, yo nyanyi, yo ngeband, kan juga oke, kan keren gitu. Terus berkarya, punya karya sendiri, kembangin karyamu sendiri. Sekarang dunia digital semakin berkembang, modifikasi dan apapun lah karyamu sendiri, suatu mengembangkan bagi dirimu sendiri dan keluargamu, mungkin bisa untuk negara juga. Apapun, bukan hanya musik. Entah itu wayang atau musik tradisional atau nari atau apapun lah yang berbentuk karya, terus karya, terus berkarya, semangat berkarya, semangat berkarya. Dan satu catatan lagi tadi, kalau bisa tadi original karyanya. Cover oke, tapi lebih utama karya yang orisinil. Begitu ya? Itu betul sekali. Terima kasih Om Aji, pembahasan yang luar biasa. Kita menjadi tahu sedikit ini karena pembahasannya ini sangat singkat dan berpadat tentang perkembangan industri musik nasional. Terima kasih Om Aji atas kesempatannya. Semoga tidak kapok. Terima kasih juga udah mau mampir ke sini teman-teman ISNU. Top banget. Demikian takjil intelektual pada
episode Sarjana NU dan Musik dengan narasumber kita yang luar biasa, seorang musisi basis dari grup band, salah satu grup band ternama yakni Bian Gindas. Di episode selanjutnya tentunya kita akan tetap bertemu dengan tema-tema yang tak kalah menarik. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Mas.